FB yang mengkritik dan juga menyimpulkan bahwa program BIMTEK yang dilakukan oleh SKPD dan OPD Kabupaten Bangkalan itu adalah sebuah bentuk kegiatan yang tidak mempunyai sign of crisis terhadap keadaan. Maka kalau ini terjadi, apa bedanya gitu? Apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Musik. Mirsa Sandasan, kita hari ini akan ngusik salah satu agenda kegiatan atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang melibatkan komunitas-komunitas jurnalis dan juga komunitas aktivis Dewan Stakeholder Bangkalan. Satu adalah program kegiatan dan agenda yang melibatkan komunitas jurnalis. Yang kedua adalah rencananya melibatkan komunitas aktivis atau yang kita kenal akhir-akhir ini adalah DSB, Dewan Stakeholder Kabupaten Bangkalan, yang baru dibentuk ya untuk dalam rangka untuk pengukuhan dan lain sebagainya. Pemirsa, hari ini tanggal 14 hari ini ya. Sekarang tanggal 14 hari ini saya mendapatkan informasi ada kegiatan di Surabaya. Teman-teman jurnalis dan wartawan se-Kabupaten Bangkalan mendapat undangan dari Dinas Kominfo. Ada acara dalam rangkaian acara HPN gitu ya, yang dikemas dengan sebuah diskusi, judulnya kalau tidak salah tantangan jurnalisme dalam kemudahan bisnis media. Dan itu kalau tidak salah akan dilaksanakan di salah satu hotel di Surabaya, dan insya Allah sampai menginap ya di satu hotel itu, dan berakhir besok. Artinya besok ketika usik ini ditayangkan. Pemirsa, komunitas-komunitas jurnalis, komunitas aktivis yang ada dalam pikiran masyarakat adalah kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok pengontrol terhadap kebijakan pemerintah agar tidak ugal-ugalan gitu ya, agar tidak menghambur-hamburkan keuangan negara dan lain sebagainya. Justru saya mendapatkan informasi hari ini menjadi objek gitu ya, menjadi objek undangan dari sebuah kegiatan yang menurut saya adalah masuk ke dalam kategori menghambur-hamburkan keuangan negara, yang menurut saya adalah ini bukan prioritas dari persoalan-persoalan kedaerahan di Kabupaten Bangkalan. Diakui atau tidak, hari ini 80% gitu ya, kurang lebih jalan kabupaten rusak parah. Banyak korban yang berjatuhan dari adanya kerusakan jalan kabupaten, dan itu setiap tahun bahkan ramai diberitakan, ramai dipersoalkan, ramai diusulkan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu masih belum bisa untuk dipenuhi, karena ada keterbatasan anggaran, karena ada refocusing, karena ada lain-lain alasan yang gila, alasan-alasan yang pada akhirnya tidak bisa untuk untuk memenuhi dan memperbaiki rusaknya jalan kabupaten yang sampai hari ini sudah sampai 5-6 tahun gitu ya, belum bisa diperbaiki. Pemirsa Usik, saya cuma hanya ingin mengusik dan juga publik Bangkalan biar tahu gitu ya,
bahwa alasan-alasan semacam itu sering kita dengar, alasan keterbatasan anggaran sering kita baca gitu ya, yang sering dirilis dan juga dijelaskan oleh pihak pemerintah. Tapi di sisi yang lain gitu ya, justru ada kegiatan-kegiatan yang entah dari mana indikator prioritasnya, yang itu juga tidak sedikit menghabiskan anggaran. Dalam konteks ini ketika bicara masalah HPN ini, masih ke Surabaya, nyewa hotel, nginep dan lain sebagainya. Kalau berbicara masalah urusan capaian kinerja dan prioritas program-program itu, kalau memakai pikiran awam, lebih penting itu adalah dialokasikan kepada persoalan-persoalan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ini dalam konteks HPN yang kebetulan hari ini itu adalah menjadi program kegiatan dari Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan. Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan ini adalah kebetulan ada seorang doktor dan mungkin mempunyai sebuah pertimbangan dan tujuan dari kenapa program ini dilaksanakan dan masuk ke dalam sebuah prioritas program kegiatan. Pasti mempunyai alasan prioritas, pasti mempunyai alasan yang bisa bisa meyakinkan pemerintah daerah untuk meloloskan program ini menjadi sebuah program dan kegiatan prioritas. Di sisi yang lain, nanti ada kesbang dalam minggu ini, informasinya entah tanggal berapa beredar informasi akan ada semacam bintek atau semacam pertemuan seluruh anggota DSB ke Kabupaten Malang, ke Malang gitu, entah di mana kurang tahu, tapi informasi ini jelas sudah beredar di mana-mana. Dan ini pun menurut saya tidak sedikit membutuhkan anggaran. Kalau seluruh stakeholder, seluruh anggota DSB yang sebelumnya itu berkoar-koar untuk bagaimana bisa membantu dan memberikan masukan dari dalam, tidak dari luar, tidak ada demonstrasi. Dan salah satu keinginan besarnya, tujuan besarnya adalah bagaimana mengawal sebuah kebijakan yang betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat. Salah satu penggagas dari DSB ini, sahabat Risang dan juga ada Mas Matur, ada Iksan di situ, berulang kali menjelaskan bahwa dibentuknya DSB ini adalah salah satu ikhtiar untuk bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan kabupaten agar tepat sasaran dan tepat guna. Kalau ini informasi masih dalam rencana, ini masih dalam rencana untuk ke Malang ini ya, boyong ke Malang semua dan macamnya, ini pasti akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu ya. Kalau ini betul-betul terjadi nanti, maka tidak salah ketika publik menilai apa yang dijelaskan oleh para penggagas DSB itu semua ada keseolah-olahan. Kalau ini terjadi, tadi mudah-mudahan tidak jadi, karena saya yakin dalam 2 minggu terakhir salah satu penggagas dari DSB ini, sahabat Risang, membuat sebuah video yang mengkritik gitu ya, justru memberikan sebuah narasi terkait dengan urusan agenda bintek yang dilakukan oleh Bapeda dan BKAD ke Jogja kalau nggak salah. Itu diurai sedemikian jelasnya sebagai bentuk dari tidak punyanya pemerintah daerah, dalam konteks ini adalah dinas-dinas, tidak punya sense of crisis terhadap keadaan masyarakat hari ini. Dan itu diurai sampai sedetail-detailnya. Ini saya akan catat, dan juga saya juga ingin publik juga bersama-sama melihat dan menyaksikan dan juga mengawal bahwa DSB itu jangan sampai melenceng dari tujuan semula dibentuknya. Kalau ini justru ini terjadi gitu ya, ada acara ke Malang dan semacamnya, maka penggagas dari terbentuknya DSB ini dan video yang diunggah di medsos, di FB, yang mengkritik dan juga menyimpulkan bahwa program bintek yang dilakukan oleh
SKPD dan OPD Kabupaten Bangkalan itu adalah sebuah bentuk kegiatan yang tidak mempunyai sign of crisis terhadap keadaan, maka kalau ini terjadi, apa bedanya gitu? Apa bedanya? Karena yang saya tahu dan yang saya tangkap dari informasi yang beredar adalah memang acara yang ke Malang itu yang menjadi leading sektornya Kesbang Kabupaten Bangkalan itu memang ansih keperluan dari DSB. ANSI memang untuk menyiapkan dan menyediakan memfasilitasi DSB untuk berembuk di sana, penyusunan pengurus atau yang lain-lain. Entah berapa hari atau setahun, 2 hari, kurang tahu. Tapi terlepas dari semua itu, kalau ini diiyakan, apa tidak bisa persoalan-persoalan semacam itu dibahas di Kabupaten Bangkalan? Apa tidak bisa pengukuhan dan juga penyusunan struktur itu dilakukan sederhana di Kabupaten Bangkalan? Ini untuk membuktikan dan menggambarkan bahwa DSB itu betul-betul keluar dan muncul dari rakyat, dari masyarakat, dan tidak cerabut dari kepeduliannya terhadap nasib masyarakat. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan tadi, 80% kurang lebih menurut hemat saya, kebutuhan rakyat, kebutuhan infrastruktur di masyarakat ini rusak dan korban sudah banyak yang berjatuhan. Kalau ini diterima dan menjadi sebuah kebanggaan berapat ria di Malang gitu ya, sementara ini dibiayai oleh anggaran negara, apa bedanya dengan yang dikritik? Apa bedanya dengan apa yang sempat dijelaskan kepada anggota DSB bahwa model-model kegiatan semacam itu tidak termasuk dalam program kegiatan yang prioritas, karena prioritas hari ini itu sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu memenuhi fasilitas infrastruktur yang itu justru akan memudahkan lalu lintas masyarakat di wilayah masing-masing. Itu pemirsa, sangat disayangkan kalau ini terjadi. Ada dua program kegiatan yang menurut saya ini jauh dari sense of crisis terhadap keadaan. Karena sebelum-sebelumnya pemerintah itu selalu mengatakan dan menjelaskan bahwa ada keterbatasan anggaran karena dari focusing dan lain sebagainya. Maka banyak kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa dipenuhi di tahun anggaran ini karena keterbatasan anggaran. Loh, kalau program seperti yang hari ini dilaksanakan di Surabaya yang melibatkan teman-teman jurnalis, saya tidak menyalahkan jurnalis karena teman-teman jurnalis itu sebetulnya hanya mendapatkan undangan gitu ya dari Dinas Kominfo untuk melakukan rangkaian hari pers nasional, tapi itu justru dilakukan di Surabaya, nyewa hotel dan lain sebagainya. Kalau ini justru dibenarkan, dimaklumi, dibela, bahkan disetujui, ini sama halnya dengan meminum ludahnya sendiri. Karena jurnalis dan aktivis itu sebetulnya sudah kelompok masyarakat kritis yang selalu mengawal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang baik itu yang kurang baik diluruskan, yang tidak baik itu dibenarkan, diberi masukan dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi, maka anggapan-anggapan miring terhadap komunitas jurnalis, anggapan-anggapan miring terhadap aktivis dan lain sebagainya, ini mendapatkan penegasan, mendapatkan pembenaran gitu ya, mendapatkan pembenaran. Sehingga saya berharap, karena kalau yang di SB gitu ya, saya sudah masuk, bahkan saya menjadi bagian dari bagian pengaduan ya. Banyak masuk ke WA saya dari salah satu orang yang tahu tentang masalah DSB, dan salah satu anggota ya, beberapa anggota DSB memang mempertanyakan acara itu, informasi dengan adanya informasi acara ke Malang itu, karena ini akan membutuhkan banyak anggaran dan biaya. Kalau ini betul-betul terjadi, maka teman-teman DSB, anggota-anggota DSB yang sebelumnya mengatakan bahwa ini semua terbentuk untuk bagaimana mengawal dan lebih mengefektifkan sebuah perjuangannya agar betul-betul berpihak terhadap masyarakat, maka ini semuanya adalah omong kosong. Ini semua omong kosong.
Apalagi sebelum ini, sebagaimana apa yang tadi saya ceritakan, bahwa salah satu penggagas dari DSB ini adalah sahabat Risang sempat mengeluarkan sebuah video yang justru mengkritik terhadap kinerja OPD yang melakukan BIMTEK ke Yogyakarta. Mudah-mudahan DSB dan yang lain-lain tidak masuk ke perangkap yang sama gitu ya, tidak masuk ke dalam situasi yang justru membuat dirinya tidak bisa bebas dan tidak bisa leluasa memberikan masukan kritis, memberikan masukan yang terasa pedas gitu terhadap pemerintah, gara-gara ikut dan menyetujui serta membela program yang disediakan terhadap DSB yang justru itu membutuhkan banyak anggaran. Dan itu semua bukan program prioritas menurut saya kalau melihat dari keadaan masyarakat hari ini, infrastruktur di masyarakat hari ini itu yang penting untuk lebih dulu dipenuhi daripada memfasilitasi teman-teman DSB sampai ke Malang dan lain sebagainya. Kominfo dan Kesbang, jangan sampai kedua dinas ini justru menjadikannya komunitas-komunitas kritis untuk tidak kritis. Jangan sampai kedua lembaga ini menggunakan komunitas-komunitas kritis, baik jurnalis atau aktivis, untuk dijadikan sebuah alasan membuat sebuah anggaran yang itu justru tidak salah ketika banyak pihak menganggap menghambur-hamburkan uang negara, yang tidak manfaatnya tidak seberapa lah daripada kebutuhan publik hari ini, infrastruktur yang sangat dibutuhkan, seperti yang di Jalan Blegar dan lain sebagainya. Ini nanti ada saya tayangkan salah satu keluhan masyarakat. Aduh, setejenah para aparatur pemerintah berkuasa lencelen ke bliker ya, kalau kada je bliker pebeci akhir apa? Pebeci akhir kedo, sendi ko basah pemerintah. Salbut. Pemirsa Usik, mudah-mudahan Usik ini bisa memantik dan didengarkan sampai selesai dan tidak salah paham bahwa saya dalam konteks ini Lingkar Jatim dan Sandasan hanya sekedar untuk memberikan masukan gitu ya, bahwa model-model kebijakan dan agenda semacam itu menurut kacamata saya secara pribadi sangat tidak menggambarkan, sangat tidak mempunyai rasa sign of crisis terhadap keadaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.